rekan-rekan KTT. Kita melanjutkan di malam yang ke-18. Malam ini adalah malam Jumat, di mana hari ini adalah tanggal 11 Maret, hari Super Semar. Mas Wawan Kebo udah join. Kita tunggu narasumber kita malam ini, Mas Mahfud. Mohon maaf tadi ada keterlambatan karena Mas Mahfud sedang ada tamu. Jadi kita tunggu beberapa saat. Semoga koneksi lancar malam ini. Coba saya WA-nya Mas Mahfud. Nah, masih belum ada. Coba nih saya call dulu beliau. Masih belum muncul. Halo Mas Mahfud, nggih sampun nggih. Oh nggih, belum dereng kelihatan menika. Kita tunggu malam ini. Ini masih belum muncul juga. Harap bersabar rekan-rekan semuanya. Nah ini sudah nih. Oke. Kita tunggu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf Mas, tadi juga kerawuhan Mas Haji, temennya Mas Nogo Tapak Angin. Saya mintakan bantuan terkait juga dengan fenomena astral di rumah saya yang dialami oleh ibu, dan tadi langsung komunikasi dengan fenomena astralnya. Kapan-kapan bisa nanti untuk dibahas di kisah di sini ya. terucap. Wah, seru-seru ya. Je. Waduh, boleh nanti berikutnya. Mas Mahfud, ini terima kasih bisa jadi narsum malam ini. Jadi sebetulnya ini obrolan kita ini tidak mesti berupa hantu, tapi bisa juga berupa hal-hal yang sesuatu yang inspiratif ya. Dan malam ini saya browsing tadi dari kiriman Mas Mahfud ini luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya Mas Mahfud, kita bilang hantu bom, tapi ternyata setelah saya browsing di sini, terutama di situs Kebumen ini ya, ini luar biasa ternyata di situ tempat pamoksan Gajah Mada ya Mas Mahfud. Nah, sebelum memulai cerita, biarkan rekan mendalami. Ini lokasinya adanya di ini ya Mas Mahfud ya, di Kebumen ya. Ini kalau saya lihat ini seperti rel kereta api nih, yang stasiun kereta api nih kelihatannya yang bawah ini. Nah, kalau di sini ada hotel, ini bisa hilang ini. Google Earth-nya ini juga kadang-kadang suka hilang. Oke, baik. Mas Mahfud cerita aja dulu. Ini lokasinya saya browsing. Sebentar. Silakan dimulai Mas Mahfud, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam damai, salam kebajikan. Kepada Kang Mas Marius yang sangat saya hormati dan kepada para pemirsa kisah tak terucap setiap malam Jumat yang saya hormati, dan pada malam hari ini spesial malam Super Semar. Super Semar ya. Apa mas singkatannya mas? Super Semar, surat perintah 11 Maret mas. Enggak, ini yang Mas Marius di acara kita apa? Saya lupa, itu agak panjang. Ini. Ada. Artinya tadi ada. Bentar. Di flyernya tadi menarik. Ada ini. Artinya ada artinya. Kreatif. Artinya Super Semar. Kisah lucu pun ada dalam cerita horor pada 11 Maret. Nah, S-nya kisah, SU-nya lucu, pun ada dalam cerita horor pada 11 Maret itu mas. Istilah sangat kreatif. Oke, terima kasih Mas Marius yang sangat kreatif membuat istilah ya, kepanjangan ya, Super Semar, kepanjangan dari tadi yang sudah dijelaskan. Oke, kehormatan sekali saya ingin berbagi cerita yang benar-benar saya alami. Secara umumnya sebenarnya terkait dengan fenomena astral ya. Oke, mungkin kalangan masyarakat umum mengatakan itu fenomena hantu atau yang lainnya, itu tidak apa-apa. Tapi sebenarnya saya mungkin mengambil istilah populer yang umum adalah fenomena astral yang saya alami. Oke, singkat cerita saya langsung aja karena kurang lebih saya diberikan waktu maksimal 30-45 menit ya. Begini Mas, sebenarnya ini terkait dengan riset negara Atlantis Purba yang sudah dibedah itu selama 2 kali ya, sekitar setengah bulan yang lalu dan 1,5 bulan sebelumnya. Jadi nanti April yang ketiga ya Mas ya? Nanti bulan April yang ketiga ya? April aja nanti. Iya. Semua nanti pokoknya Atlantis perspektif neuroscience, Atlantis perspektif apa perpajakan. Nanti teman saya yang neuroscience nanti kita undang juga nanti waktu negara. Ya, masih melanjutkan yang mitos dan realita ya nanti. Itu akan menarik. Dan nanti saya request sampai saatnya nanti masuk ke yang tentang ada bab tentang Kebumen. Disitulah nanti Mas Raffi Ananda yang masih saudara saya yang didatangi Gusti Mangkubumi, Gusti Pembayun, kemudian akan Gusti Pembayun nyekar ke Pamoksan Gajah Mada, bisa kita undang sebagai pembicara. Dan beliau juga punya buku berjudul Nagari Panjer Urusia Jawa. Nah, jadi menarik itu. Nanti akan beliau adalah dulu sumber utama kita ya, data-data dari Mas Raffi Ananda. Jadi beliau salah satu sebenarnya secara langsung tidak langsung tim kita. Oke, langsung aja. Singkat cerita, ketika kita riset 2010 mengenai buku Nagara Atlantis Purba, nah ini dia. Kita siapkan. Sampailah intinya Dek Raffi Ananda dari cerita mulai data-data tentang Borobudur yang beliau peroleh dari Belanda langsung. Karena saudara-saudara Dek Raffi Ananda ini banyak yang dari Belanda. Karena salah satu Simbah Lek ya, kalau nggak salah itu. Jadi adiknya, kakeknya itu termasuk yang dibawa ke Suriname oleh Belanda. Kemudian di sana menikah, punya anak-anak, kemudian pada kuliah di Leiden salah satunya. Sehingga ada akses kemudian untuk data-data sejarah Nusantara langsung dari dari museum atau dari Universitas Leiden gitu ya. Borobudur. Nah, sampailah kemudian begini, ketika kita sudah diskusi intens, saya dengan tim untuk berapa kali gitu ya, atau berapa minggu atau berapa bulan di Kebumen, sampailah Dek Raffi Ananda itu cerita mengenai di satu lokasi yang ex atau bekas pabrik minyak kelapa Belanda, yaitu pabrik Sarinabati. Lokasinya betul persis di sebelah timurnya dari stasiun Kebumen. Ya,
Itu yang seperti bangunan panjang itu stasiun Kebumen, Mas, ya, yang berwarna kayak perak. Nah, lokasinya persis timurnya. Itu kalau nggak salah, pokoknya itu lebih dari 1 atau malah hampir 2 hektar ya, totalnya. Ya, betul. Ya. Nah, saya mungkin tidak akan menceritakan sejarah panjangnya ya, karena itu nanti kapan-kapan aja pas mungkin Mas Raffi Ananda jadi pembicara di Buku Nagara Atletik Purba terkait dengan Kebumen yang juga penuh dengan misteri, baik secara arkeologi, geologi, di mana di Karangsambung ada museum LIPI. Tapi saya akan langsung cerita yang terkait dengan tema kita ya, yang dijudul adalah hantu bunyi gong ya siang dan malam. Oke, singkat cerita, kemudian saya lupa ya, tapi 2010 ya, bulannya juga lupa karena sudah 11 tahun yang lalu. Intinya kita malam hari gitu ya. Ya, contoh aja misalnya malam Minggu. Kita kurang lebih jam sekitar habis isya gitu ya, jam 9 kita nyekar ke Pamoksan Gajah Mada. Itu terbuka, Mas. Jadi masih terbuka luas, belum sekarang kan dengan adanya Hotel Maxoli yang kalau nggak salah baru berdiri 3 atau 4 tahun ini, itu kan udah ditembok semua ya, rapat ya, sampai ke belakang. Tapi dulu itu gitu ya, belakang memang ditembok, tapi depan itu masih terbuka. Jadi semua bisa masuk ke dalam Pamoksan Gajah Mada. Bahkan masih ada rumah-rumah, istilahnya di situ masih ada orang kampungnya di depan situs Pamoksan Gajah Mada yang sudah ditandai oleh Mas Raffi Ananda dan Yayasan Wahyu Pancasila Kebumen untuk menandai memuliakan itu ada Pamoksan Gajah Mada gitu ya. Tentunya kenapa disebut Pamoksan Gajah Mada, semua data, semua argumentasi itu ada di Buku Nagara Atletik Purba dan tentunya narasumber utama adalah Mas Raffi Ananda. Kapan-kapan bisa kita explore lebih dalam ya, karena ini tentunya pasti juga informasi yang sangat sangat fenomenal ya, yang bisa jadi mungkin terjadi perdebatan atau apa, tapi nggak apa-apa, itu dinamika sejarah. Singkat cerita, misalnya malam Minggu, saya dan tim Nagara Atlantis kurang lebih sekitar 5-7 orang, kemudian didampingi Raffi Ananda kita nyekar. Nah, ketika nyekar itu, ya saya sebagai santri, sebagai muslim, kebetulan saya juga dengan Dr. Fajar, Waryani Fajarianto, penulis Buku Nagara, beliau mursyid torekoh saya, dan juga dengan santri-santri beliau, adik saya, tentu kami bahasanya adalah bertawasulan ya, mengucapkan kalimat thayyibah, puji, dan tahlil. Dan kemudian Dek Raffi yang juga sama-sama muslim, kemudian santri, tapi juga ada Ubu Rampe, pisung-sung nyekar gitu ya. Nah, kemudian sampailah kita di Pamoksan Gajah Mada, kita semua kemudian di situ mencoba khusyuk, kemudian kita sowan. Nah, fenomena pertama yang real saya alami begini. Ketika kita diminta Mas Raffi Ananda untuk kita memejamkan mata, coba kita komunikasi dengan fenomena astral, kita sowan eyang, pepunden leluhur, khususnya sowan Mahapati Gajah Mada, di Pamoksan Gajah Mada untuk menyerap yang bahasanya Nikola Tesla gitu ya, menyerap energi, frekuensi ataupun vibrasi. Nah, semua hening. Kurang lebih waktu antara kita hening itu sekitar 10-15 menit. Nah, ini subjektif saya, tapi benar-benar saya alami, dan nanti juga yang lain juga ada tentunya mengalami fenomena juga, energi juga, atau frekuensi atau vibrasi. Tapi yang saya alami, saya tiba-tiba di depan saya memejamkan mata, tapi di depan saya melihat ada sosok, benar-benar dia bercahaya terang, putih bercahaya terang, duduk bersila, dan memang terlihat seperti, mudah-mudahan saya tidak salah anak subjektif, itu rambutnya kayak digelung ke atas. Kalau misalnya saya melihat ke film-film kolosal, itu pokoknya seperti orang-orang atau para ksatria Majapahit, nyata gitu. Nah, saya kemudian, saya matur gitu, saya bilang gini, saya silaturahim santrinya, saya sowan
gitu ya. Untuk di sini Kula nuwun gitu ya, saya ingin sedang coba meriset mengenai peradaban dan sejarah luhur yang kita sebut sekarang Lemurian, Atlantis ya. Di sini Mojopahit atau Majapahit Nusantara dengan Sowan Panjenengan gitu. Ada beliau diam, tapi yang saya lihat itu beliau senyum. Nah, ketika beliau senyum itu serasa saya itu dingin sekali, ada energi yang merasuk. Nah, tiba-tiba seluruh energi yang di tubuh saya itu seakan-akan lenyap, Mas Marius. Saya sekarang cerita, saya kayak dejavu. Sekarang saya posisi di sana. Jadi saya tahu-tahu lemas itu, tahu-tahu kemudian gini, monggo kerso gitu, atau silahkan ya Allah, ya Rasulullah gitu. Bahasa Jawanya Gusti Kang akar juga, Gusti Kang pintu mati, saya mau diapakan. Saya lemas, bahkan seandainya pun saya diambil pun ya sumonggo. Karena saya udah benar-benar nggak punya tenaga. Tahu-tahu dengan pelan gitu ya, seperti daun kering gitu. Saya terjatuh. Ya, saya terjatuh seingat saya itu sebelah kiri gitu. Tapi jatuhnya itu pelan, lemes gitu. Saya jatuh, langsung jatuh ke tanah. Nah, ketika saya jatuh ke tanah, akhirnya semua itu tersadar gitu ya, yang pada busuk. Teman-teman kemudian ikut membantu saya, Mas Raffi minta, oh ya ini Mbah Mahfud, kalau manggil saya kadang Mbah atau Mas ya gitu. Mbah Mahfud ini itu. Kemudian saya didudukkan lagi. Nah, Mas Raffi dari belakang dengan merapal gitu ya, membaca doa gitu ya atau mantra, kemudian memberikan energi, itu terasa sekali. Dari atas kepala saya itu ada rasa hangat yang ditransfer oleh Dek Raffi itu. Seperti misalnya kalau fenomena jatilan atau kuda lumping ya, kalau di Kebumen itu eblek, itu fenomena menyadarkan orang kesurupan lah gitu ya. Tapi kan saya ini bukan ya dibilang kesurupan mungkin iya, tapi bukan juga bukan. Karena apa? Kesurupan tapi saya energi semua hilang, kemudian saya lemes, saya terjatuh. Biasanya kalau kesurupan kan malah tambah ini ya, tambah tenaganya berlebih gitu. Dan aneh-aneh, minta makan beling lah, makan kembang, saya enggak. Saya juga tersenyum gitu, senyum gitu, kayak sesuatu yang bahagia sekali, sehingga saya lepaskan apapun yang ada di diri saya pasrah bongkoan satu kotak. Nah, dengan kita setelah kemudian ditransfer energi gitu ya, kemudian ibaratnya diobati lah singkat cerita, prosesnya 2-3 menit, kemudian saya sadar. Nah, ketika sadar itulah saya menceritakan semua yang saya alami kepada Mas Raffi Ananda, kepada Pak Dr. Fajar Rianto, dan kepada teman-teman. Nah, singkat cerita, saya lupa apa yang disampaikan Mas Raffi, tapi intinya saya menyimpulkan objektif bahwa memang saya tadi itu berjumpa dengan salah satu yang pepunden leluhur yang ada di Pamoksan Gajah Mada, di situs kerajaan kuno Jawa di Panjer yang syarat dengan peradaban dan sejarah Nusantara, terutama sejarah Mataram. Gitu. Nah, oke, kemudian setelah itu kita semua ditanya Mas Raffi apa yang dialami. Nah, itu tadi ada Pamoksan Gajah Mada, Sabtu Palong, Abatan Raja-Raja Jawa di Panjer, Kebumen. Ya, Panjer itu adalah pusat ya, bisa dimanai pusat ya. Atau ketika saya kemudian diminta Mas Raffi Ananda, kemudian direkakan Prof. Damarjati Supajar dari guru besar filsafat Jawa UGM, saya kemudian ngantar beliau pakai mobil saya jemput, saya antar ke Kodim Kebumen di area Panjer. Beliau memanai Panjer itu salah satunya adalah Pancasila Jejer. Jadi ini luar biasa. Makanya tadi saya matur, yang benar-benar saya ketahui dan ada bukti-buktinya para tokoh-tokoh negara gitu ya, yang saya lihat ada Pak Prabowo, ada fotonya, kemudian yang saya dapat informasi dari Mas Raffi ya, ada Pak SBY dan Bu Ani almarhumah, Allahu yarham, itu juga pernah ke Soli, Manikar, dan yang terbaru tanggal 3 Januari tadi udah saya kirim adalah Gusti Mangkubumi Bayu dikirakan dari beberapa dari kerabat itu silaturahim umatnya Mas Raffi Ananda, kemudian sama Mas Raffi Ananda didiriakan nyekar ke dalam situs Pamoksan Gajah Mada. Oke, nah terkait gong gimana? Oke, setelah semua bercerita, gini saya ingat
ada satu kawan kita yang bercerita, ketika sama-sama kita meditasi, kita khusyuk, kita tirakat gitu ya, kita dia melihat Mas, di lokasi itu dalam pandangan mata batin dia melihat kok bangunan-bangunan yang sangat mewah, sangat megah, sangat tinggi, sangat maju. Nah gini, kalau coba saya kaitkan dengan Atlantis Series yang disampaikan oleh Mas Agung Bimo Sutejo dan Mas Naga Tapak Angin, jangan-jangan situs Pamoksan Gajah Mada ini itu juga area 36 atau portal dimensi gitu ya. Oke, taruhlah tadi malam minggu jam 9 sampai jam 10 proses saya tidak sadarkan diri sampai sadarkan, dan saya tidak berani ya menyampaikan saya pinanggih atau jumpa dengan Gusti Gajah Mada, karena ketika saya menyampaikan ke Mas Raffi pun saya lupa apa yang disampaikan Mas Raffi, tapi sehingga saya Mas Raffi Ananda tidak menyampaikan. Yang saya lihat itu adalah apakah beliau Gusti Gajah Mada, enggak menyampaikan. Tapi keyakinan saya beliau adalah yang leluhur. Kemudian setelah itu kita ya mulai proses ingin masuk ke dalam area ya yang bekas pabrik sari nabati yang kurang lebih 1 atau 2 hektar, yang di belakang itu nanti ada sendang kalasan, sumur gitu ya, yang diameternya kalau seingat saya itu kurang lebih 2 sampai 3 meter ya. Jadi total mungkin lebarnya itu 5 sampai 6 meter itu. Dan sendang kalasan ini nanti bisa di-googling oleh Mas Marius, itu kalau nggak salah Mas Raffi menceritakan selain itu adalah tempat untuk mengambil air minum kudanya Pangeran Diponegoro, juga dari zaman purba, zaman kerajaan-kerajaan kuno itu tempat mandi para maharaja atau maharatu dan para kesatria dan keluarga besar dari raja-raja yang singgah baik di Panjer, Kebumen itu ataupun yang singgah ya, misalnya seperti Pangeran Diponegoro, juga ada Gusti Amangkurat Gusti Suhunan Amangkurat Agung gitu ya, dan banyak yang lain. Nah, kurang lebih taruhlah jam 11 malam, 23.00 ya tadi ya. Nah, ketika kita sudah mau masuk untuk explore area yang 1 sampai 2 hektar ke dalam itu, yang kita juga ketemu ular di dalamnya, sebelum sampai sendang kalasan. Nah, disitulah kita semua dengan nyata mendengar suara gong itu berbunyi. Seingat saya bunyinya kalau nggak sekali 2 kali. Kalau sekali ya gong, dan itu panjang. Lebih dari 20 detik seingat saya. Gong, gong, pokoknya antara 10 sampai 30 detik. Kita semua terdiam. Ya. Nah, di situ setelah kita semua dengarkan suara gong, padahal itu lahan kosong, ya. Kemudian tidak ada bangunan apapun kecuali memang di situ di dalamnya itu masih ada bangunan untuk orang bermain tenis ya, seperti olahraganya Mas Marius. Oke. Ya. Saya lihat tadi di Google ada tenis tadi. Iya. Nyambung dengan data-data dari Mas Marius. Jadi Iya. Saya Oke, silakan terus Mas. Silakan. Ya, tim Nagara Atlantis Purba semua mendengarkan. Jadi tidak hanya saya. Gong, jelas sekali. Nah, disitulah kemudian Mas Raffi Ananda banyak menceritakan, tapi saya terus terang agak lupa ya terkait suara gong. Tapi intinya gini, apapun itu suara gong yang kami benar-benar dengar itu terkait jelas dengan disitulah ada pamoksan dari Gusti Sang Mahapatih Gajah Mada. Di situ juga tempat pertabatan Raja-Raja Jawa, gitu ya. Di situ juga syarat dengan sejarah keberadaan Pangeran Diponegoro dengan kudanya istirahat di Pamoksan Gajah Mada. Kemudian ada Mahaprabu atau Susunan Amangkurat Agung yang juga singgah ke situ. Sultan Agung Hanyokrokusumo juga ketika menyerang Batavia, pusat logistiknya juga di Pamoksan itu di Panjer. Gitu. Jadi ini syarat tidak hanya kaitannya dengan fenomena astral, tapi syarat dengan peradaban dan sejarah besar
Nuswantara gitu ya, dari zaman yang Purwa sampai Mojopahit sampai zaman Mataram Islam. Nah, ini luar biasa. Nah, untuk sejarahnya nanti Mas Raffi itulah yang besok kalau sudah saatnya pasti Titi Wanci beliau yang akan berbagi dengan kita. Oke, setelah itu, setelah suara gong masuk sebagai sasmito, isyarah gitu ya, saya memaknai itu sambutan. Jadi kami disambut untuk masuk ke dalam. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam kompleks X pabrik Sari Nabati. Kita jalan pakai senter karena gelap, tidak ada listrik sama sekali, belum semegah sekarang. Sekarang hotelnya itu sangat megah, tapi hotelnya kan bagian depan ya, bagian paling barat, bagian paling barat. Itu ke belakang masih panjang, masih luas, ya masih seperti bangunan kuno itu. Nah, seperti bangunan kuno dan lahan kosong begitu. Nah, ketika kita masuk, seingat saya, di situ yang pertama gini, kami berjumpa dengan ada ular lewat. Nah, gitu, ular yang cukup panjang. Nah, kemudian ya tapi itu wajar ya, karena memang situ istrinya sudah rumput liar gitu ya. Kemudian lahan kosong yang semak belukar, jadi ya wajar ada parit-parit gitu ya. Kemudian setelah itu sampailah kita ke Sendang Kalasan yang paling belakang. Coba Mas bisa nggak googling ya. Ya, Mas, googling. Ini saya mau nunjukin lapangan tenis nih. Di sini nih saya nemuin lapangan tenis nih Mas ini. Ini kan seperti tenis ini, dua lapangan ini. Iya, iya betul. Sebetulnya ada lapangan tenis ini. Ya. Betul. Oke. Nah, di paling belakang itu Sendang Kalasan. Nah gini, singkat cerita, ya hanya kami di Sendang Kalasan itu Mas Raffi Ananda itu menjelaskan sejarahnya yang luar biasa, baik secara empiris ya, sejarah yang konvensional atau terkait yang sifatnya fisik ataupun metafisiknya. Nah, kemudian di situ kami tetap merasakan ada energi frekuensi astral ya. Tapi seingat saya, kami di dalam tidak melihat ada misalnya penampakan atau apa itu tidak gitu ya. Hanya gini, karena memang saya dan tim itu cukup terang, biasa kalau udah malam itu sering melihat fenomena astronomi. Kemudian kita coba juga fokus melihat ke atas langit. Nah, di atas langit itulah kita melihat ada beberapa meteorit gitu ya, atau bintang jatuh, istilah orang Jawanya. Nah, gitu. Kurang lebih, ya seingat saya antara setengah jam sama 1 jam di lokasi itu, ya udah kita cukupkan. Kemudian kita keluar komplek, di situ ngobrol-ngobrol, kemudian ada tambahan cerita dari Mas Raffi Ananda dan juga dari teman-teman Mas Raffi Ananda bahwa gini, ada 2 lagi yang saya ceritakan. Ternyata dari zaman Mas Raffi kecil, ya Mas Raffi itu dulu pas kecil itu masih sering ke X pabrik Nabatiasa. Di Kebumen itu terkenal ternyata. Jadi di sekitar bagian barat ya, atau mana, besok kapan-kapan bisa dikonfirmasi Mas Raffi Ananda, itu ada pintu yang sangat besar, pintu pabrik gitu ya, yang sangat besar. Yang anehnya gini, itu di dalamnya isinya kan kelelawar. Dulu itu kata Mas Raffi kalau tidak salah, itu hampir setiap menjelang maghrib, pas dia kecil, ya, ketika kelelawar itu mau keluar, ya setelah habis maghrib itu ya, mesti pintu itu membuka sendiri, mesti membuka sendiri, gitu ya. Bertahun-tahun. Setelah kelelawarnya pada keluar ribuan, itu nanti nutup sendiri. Nah, kalau untuk yang ini yang menyaksikan ya fenomena astral yang nyata ini adalah Mas Raffi Ananda. Ya, nanti beliau setelah acara ini besok ketika saya ketemu beliau atau nanti ada waktu saya WA, saya akan matur. Jadi ini bisa untuk serial ya, karena banyak sekali. Bahkan acara tukul jalan-jalan ya itu sudah sampai Mas ke Pamoksan Gajah Mada. Tapi kemudian sampai selesai karena si co-hostnya yang mbak-mbak itu ada yang kesurupan luar biasa, bahkan menggigit nggak salah tangan atau bagian tubuh Mas Raffi digigit sampai berdarah Mas Raffinya, sehingga diputuskan karena itu ya
ibaratnya tidak berat, akhirnya dicukupkan. Tapi sudah ditayangkan di YouTube, coba nanti cari tentang Tukul Arwana jalan-jalan di Kebumen di situs Panjer itu, dan di Benteng Van der Wijk Gombong. Itu nanti betul mbaknya itu sampai menggigit Mas Raffi itu, dan Mas Raffi kemudian yang menyadarkan, sampai berdarah Mas Raffinya. Nah, kemudian kedua, cerita dari Mas Raffi dan teman Mas Raffi, terutama yang pada tenis, Mas. Ya, pada tenis itu mereka sering mengalami. Jadi ketika tenis itu kan di situ masih ada bangunan kuno ya, masih ada atapnya. Itu mereka kalau sudah mendekati jam 00.00 atau 12 malam, itu biasanya mereka akan menyudahi. Karena dulu pernah mereka mengalami setelah jam 00.00 jam 12 itu mereka masih main tenis, mereka mendengar di atas bangunan, di atap yang ada bangunan kuno, itu derap seperti kaki kuda dari kereta. Benar-benar kereta, kuda dan berlari. Nah, coba nanti di googling pun mungkin ada kisah itu. Jadi ini luar biasa. Oke, demikian Mas Marius untuk kisah dari saya yang terkait dengan suara gong yang di malam hari tahun 2010. Oke, 5 menit. Mas Mahfud, ada beberapa yang saya tanya. Ini saya googling. Benteng Van der Wijk di Kebumen luar biasa nih dari situs Kompas nih. Lihat penampakannya ini, Mas. Segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini segi 8 ini, Mas. Hasta berata ya, kayak Borobudur. Lihat, wah keren banget ini. Ini warnanya merah. Ini bagus banget ini pinggirnya. Ini asri banget nih masuk. Ya. Luar biasa. Ya, makanya kapan-kapan Mas Marius pokoknya kalau ke Kebumen, saya akan jadi tour guide-nya dan gratis dan akan tak teratur sampai Mendoan, Wedang Jigur dan lain-lain khas bikinan ibu saya almarhum, tapi sekarang dilanjutkan kakak saya di rumah saya. Nginepnya di Hotel McDonald. Setelah itu nanti kita sama Mas Raffi jika nggak sibuk dan berkenan mengantar kita ke Pamoksan Gajah Mada biar kita punya pengalaman langsung. Tapi Mas Marius harus siap lahir batin. Oke, dan Mas Raffi ini menjadi narasumber utama sekitar antara 5 sampai 6 tahun apa ya? TV nasional swasta ya, baik Trans 7 yang kemarin belum lama itu Trans 7 atau Trans TV, dan banyak ya mungkin RCTI kalau mau meliput tentang sejarah Kebumen, kuliner Kebumen dan fenomena asal Kebumen. Itu salah satu narasumber utamanya adalah Mas Raffi Ananda. Jadi dia sebenarnya sudah jadi langganan untuk narasumber dari televisi swasta nasional melihat Kebumen. Jadi memang dan saya juga beliau adalah salah satu penasehat spiritualnya Pak Menteri Pertahanan Keamanan. Jadi Pak Prabowo Subianto. Oke. Mas, termasuk Mas, ini saya googling situs Sendang Kalasan, Mas. Ini ternyata bisa juga untuk ngobatin ya, ini ya katanya. Betul. Sendang Kalasan. Yang belakang paling selatan, mepet tembok, udah. Itu tadi yang saya maksud. Oke. Jadi luar biasa. Oke. Nah kemudian gini Mas Mario, singkat cerita saya lupa ya, tapi masih di 2010. Untuk berapa minggu atau tepatnya berapa bulan kemudian, kami ketemu Mas Raffi Ananda melanjutkan untuk menulis buku Nagara Atlantis Purba dengan narasumber utama Mas Raffi Ananda yang punya data-data. Kita juga eksplor sampai ke Karangtambung, di sana ada museum LIPI gitu ya, yang dimana di sana adalah laboratorium geologi yang terbesar menurut para geolog ya, baik Indonesia dunia adalah terbesar se-Asia Pasifik. Tapi bagi tim kita itu terbesar sedunia. Apalagi sekarang yang kaitannya dengan Kumba, dengan Pak Budi, itu waktu itu ya akan dikembangkan menjadi geopark Indonesia dan juga untuk diajukan ke UNESCO ya UNESCO ya kayak Gunung Sewu ya. Gunung Sewu ya, geopark Gunung Sewu ya. Itu dari Gunung Kars, Karangbolong-Gombong sampai ke Karangsambung. Dan itu wilayah jajahan saya, Mas, atau riset kita, saya
naik gunung, turun gunung, sampai ke lautnya, itu ya tim kita sudah kita jelajah. Walaupun tentunya masih banyak lokasi-lokasi yang luar biasa perlu kita datangi. Oke, singkat cerita, kita di rumahnya Mas Raffi, kita rembuk kembali, menggali kembali, mengumpulkan data-data tentang buku Nagara Atlantis Purba, yang kemudian akhirnya di 2011 kita tulis ya, itu di bab sendiri ya tentang Pamaksan Gajah Mada, itu nanti ada di bab tentang Kebumen itu di halaman 499 di buku Nagara Atlantis Purba. Betul. Kebumen, satu, karang sambung, bumi di balik samudera, dua, sungai Lupulo, sungai langit, dan tiga, Panjer, Pancasila Jejer, dan Peksi Rukmawati. Peksi Rukmawati itu nama lain dari Garuda, yang kemudian kita ingat Pak Soekarno itu mengambil elang Raja Wali Garuda Pancasila, dan burung empirisnya adalah elang berjenis elang jambul ya, elang Jawa. Nah di sini nanti banyak penjelasan mengenai Pamaksan Gajah Mada. Nah, kemudian taruhlah 1 bulan pasca saya mendengar suara gong di malam hari yang dari jam 9 sampai kurang lebih jam 1 lah kita prosesi di ex pabrik minyak kelapa sawit Sari Nabati Belanda. Nah, kita akhirnya memutuskan nyekar lagi di siang hari. Seingat saya itu antara jam 10 sampai jam 12 mendekati zuhur ya. Ke Pamaksan Gajah Mada, tim yang sama dan kita didampingi Mas Raffi Ananda. Nah, kemudian seingat saya ketika baru sampai, kurang lebih nggak sampai setengah jam, disitulah di siang hari, kurang lebih setengah 12 atau mendekati 12, kita semua, termasuk Mas Raffi juga, dan di situ masih ada rumah-rumah, tinggal 2 atau 3 rumah, tapi masih ada orang kampung yang temannya Mas Raffi ya, para pemain eblek, yang itu dikembangkan atau diuri-uri dilestarikan Mas Raffi, itu juga ikut kumpul. Kita mendengarkan nyata suara gong itu kembali bunyi di siang hari. Gong gitu. Itu nyata, dan di situ nanti terkait dengan penjelasan dari Mas Raffi Ananda itu kapan-kapan bisa kita tanyakan ke beliau. Tapi Mas Raffi sendiri terutama yang memang bisa saya dibilang adalah juru kuncinya, beliaulah yang paling banyak mengalami fenomena astral, bahkan diberikan sasmito terkait dengan pusaka-pusaka yang ada di situ, ada payung simbol dari keprabon, dan Mas Raffi juga menemukan, coba Mas terakhir dibuka, di situ ditemukan ada relief batu bata bertuliskan huruf Cina, coba Mas, mesti muncul di Google. Batu bata Cina di Panjer Kebumen. Itu yang menemukan Mas Raffi dan tim. Sebagai penutup. Tidak salah, makanya Gus Bayun, Pak Prabowo, Pak SBY. Itu kalau tadi di foto Gusti Pembayun kelihatannya pada pakai masker, berarti belum lama ini dong, selama pandemi dong, waktu ke sana itu. Itu yang saya posting di Instagram Mas Raffi kan 3 Januari 2021. Jadi baru sebulan yang lalu. Nah iya, itu ini diklik. Nah, ini dia. Coba Mas dibacakan artinya apa Mas? Itu yang menemukan timnya Mas Raffi dan timnya, dan di situ bertuliskan ada translate-nya yang itu kaitannya dengan sejarah peradaban Nusantara. Nah itu, dibacakan Mas Marius. Waduh, teks tulisan prasasti itu sebagai berikut. Jika ditulis mendatar menjadi berdasarkan penelitian sementara dihubungkan dengan data dari sejarah Jawa dapat disebutkan beberapa kemungkinan. Zai-Owa, Pulau Jawa. Nai, residen, penduduk asli atau resisten, mampu mentolerir sabar. Renkou, populasi dapat diartikan sebagai Zohua diucapkan Jawa, Zohua. Mestinya dimaknai orang Jawa atau kaum Jawa. Nai, bersabarlah. Renkuo, semuanya atau seluruhnya. Zanhua Jawa Nai Renkuo, maknanya kaum Jawa atau orang Jawa, bersabarlah semuanya atau seluruhnya. Lempekan prasasti diperkirakan zaman Ji Sanjaya atau Sanjaya
ketika terdesak dalam perang melawan Mongsa Sailendra. Nah, orang Jawa disuruh sabar nih, Mas. Iya, karena zaman kala benduk mau ke kala suba ini. Wah, keren. Mas, ya. Secara subjektif, analisa saya pribadi yang bisa jadi salah, namun sebagai bahan pertimbangan, bukan keputusan, dan ditimbang dengan rasa ya. Dan kalau memang kisah ini ada manfaatnya dan ada sesuatu yang baik gitu ya, dan itu bisa kita baik untuk kita amalkan ya. Tapi kalau memang ini hanya sebatas dongeng atau dianggap mungkin hiperbola atau ada madorotnya, ya anggaplah ini dongeng menjelang tidur. Tapi bagi saya pribadi bahwa gong yang saya dengar dan tim di malam hari ataupun di siang hari pada tahun 2010 itu adalah kode tepatnya bagaimana akan berjayanya kembali yang sekarang kita sebut Lemurian, Atlantis, Mojopahit, Nuswantara. Kita akan masuk dari zaman kala bendu. Kalau Kebumen kan ngapak ya, orang ngapak, orang kepenak ya, berben maning ya. Jadi apa tulisannya ya dibaca apa adanya gitu ya. Dari kala bendu menuju zaman penuh ujian cobaan, ataupun ada hukuman buat menghukum yang bukan yang tidak tahu, tapi menghukum yang berbuat kesalahan atau berbuat kejelekan atau kerusakan, dan menyelamatkan putra wayah yang memang bener lan bener masih ngugemi Pak Ugeran sebagai kawula Jawi. Dan nanti untuk putra wayah yang terpilih ini akan menata pasca kerusakan, menyambut kala suba zaman penuh pujian sampai ke kejayaan Lemurian, Atlantis, Nuswantara, sampai kita menyambut rawuhnya apa yang disebut di Jawa Barat Pasundan, Parahyangan. Priangan adalah budak Janggotan, budak Angon. Kemudian kalau di kita Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta sangat terkenal dengan datangnya Satria Piningit dan kelak akan munculnya Ratu Adil. Demikian analisis subjektif saya, kisah mengenai suara gong malam hari dan siang hari yang itu menurut saya bukan hantu, tapi itu energi, frekuensi, vibrasi dari eyang, pepunden, leluhur, sagung luhur, lan sagung sepuh Nuswantara, jaya Jayanti Lemurian Atlantis Nuswantara, Surabira Jaya Ningrat Suh Kabrasta dan Pangastuti. Mugia rahayu itu mati. Baik Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, masih ada 2 pertanyaan Mas, saya mohon dijawab singkat saja. Yang pertama adalah situs itu ada di tengah kota, jadi menurut Mas Mahfud ini sebenarnya sudah dilindungi atau belum? Karena mengingat biasanya kan situs ini kan biasanya kan di tempat-tempat terpencil. Nah, kalau kita lihat kok itu di tengah kota, nah sementara kan Pamuksan ya, sementara ini kita yang namanya Pamuksan tuh katanya Brawijaya Mukta di puncak Hargo Dumiling, Hargo Dumila, Hargo Dalem, selalu di tempat yang sepi di atas gunung. Ini kok di tempat yang ramai, atau memang dulu itu ratusan tahun lalu memang tempat situ mungkin sepi. Itu apa menurut Mas Mahfud? Kemudian yang kedua, saya masih belum bisa mengaitkan situs Pamuksan Gajah Mada dengan gong. Kenapa gong Mas ya? Misalnya kenapa enggak misalnya bunyi tombak, keris gitu, kok hubungannya dengan gong? Atau karena gong ini orang kan persepsinya gamelan gitu Mas. Nah silakan singkat saja pertanyaan saya. Oke, yang pertama, setahu saya itu belum dilindungi karena memang begini, Mas Raffi Ananda dengan Yayasan Wahyu Pancasila yang berjuang sejak 2010 ini masih mengumpulkan data-data untuk lebih meyakinkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, dan juga tentunya sampai ke kantor arkeolog atau balai arkeolog ataupun yang berwenang ya. Tapi Mas Raffi Ananda sendiri, maaf kadang saya menyebut beliau karena simbah putri beliau tuh masih hitungannya silsilahnya Mbak Yu saya, rumahnya kan sebelah rumah saya. Jadi kadang saya manggil beliau gitu ya. Mas Raffi Ananda ini itu banyak kenalannya dengan teman-teman arkeolog gitu ya. Bahkan untuk temuan-temuan kayak misalnya di Kebumen yang kaitannya situs arkeologis itu paling banyak menemukan ya
Mas Raffi dan timnya yang kemudian disampaikan ke Balai Arkeolog Yogyakarta atau dengan BPJB, ditindaklanjuti dan biasanya kemudian diberikan, ada beberapa yang kemudian sudah kemudian resmi ya dikasih plang itu sebagai situs dilindungi. Tapi perjuangan terbesar Mas Raffi Ananda untuk agar Pamuksan Gajah Mada ini, setahu saya belum, masih bahasa saya itu memerlukan tambahan data-data gitu ya, untuk agar sampai pemerintah Kabupaten Kebumen kemudian mengakomodir, kemudian bekerja sama dengan yang memang berwenang ataupun yang ada berkaitan itu untuk bisa menetapkan bahwa ex pabrik Sari Nabati itu menjadi cagar budaya nasional. Tapi kapan-kapan nanti akan saya kontak Mas Raffi Ananda, nanti bisa saya kenalkan dengan Marius, bisa nanti kita koordinasi untuk bagaimana bisa kita lanjutkan. Kemudian karena kalau jadi objek wisata itu kan juga bisa menghasilkan devisa kan Mas sebenarnya. Bisa menghasilkan devisa juga, pendapatan daerah maksudnya PAD. Iya, memang makanya itu dipertahankan karena salah satunya adalah untuk wisata religi. Makanya itu mungkin terintegrasi nanti koneksi ya. Makanya ada Hotel Maxoli. Nampaknya setahu saya memang itu lengkap kedua dengan ya Hotel Maxoli itu memang dalam rangka untuk mengembangkan pariwisata Kebumen. Dan salah satunya Pamuksan Gajah Mada ini nanti bisa untuk sebagai wisata religi gitu ya. Tapi nanti untuk lebih jelasnya dengan Mas Raffi. Nah terkait dengan suara gong, gini Mas. Iya. Kita teringat nanti kalau misalnya saya salah, biar nanti saya konfirmasi ke Mas Naga Tapak Angin ya, dan juga Mas Agung Bimo. Saya jadi ingat ketika kemarin membahas gong, itu sehingga saya, gong itu nanti kan ada lingkaran yang kecil dan lingkaran yang besar. Saya kok justru sekarang, saya pribadi itu meyakini, itu terkait dengan Istana Balai Kambang, Mahaprabno yang ada di balik rembulan yang lebih terang, yang itu sudah dengan bumi terkait dengan munculnya Tejo Darposuro, yang kemudian ada gelombang sasradara yang berupa dengungan. Jadi saya meyakini gini Mas ya, atau saya mencoba menganalisa dari 2010 tanda atau simbol atau sandi Sasmito Gong itu saya sendiri kan dapat mungkin informasi dari Mas Raffi, tapi saya lupa. Tapi sambil jalan ini, ketika ada penjelasan dari Mas Agung Bimo Setijo, Mas Naga Tapak Angin melalui Mas Marius Ataleseris, justru nampaknya ini berkaitan, sehingga saya simpulkan bahwa suara gong di malam hari dan siang hari itu adalah penyatuan manunggalnya sifat kejantanan ataupun dan kelembutan. Kalau bahasa lainnya sifat feminisme dan maskulinisme, ya sifat kelembutan dengan keperkasaan, bahasa tasawufnya itu sifat jalaliyah dan jamaliyah, sehingga gabungannya itu kamiliyah sempurna sebagai tanda akan kembalinya kejayaan Lemurian Atlantis, khususnya Pak Majapahit Nuswantara, karena di situ ada Gusti Mahapati Gajah Mada. Demikian Mas Marius, matur suwun. Baik. Terima kasih Mas Mahfud, salam Super Semar. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk remove ya, Mas Mahfud ya, mohon izin ya. Baik. Salam untuk Mas Raffi Ananda. Oke, saya sampaikan nanti. Oke, rekan-rekan, kita tunggu Mas Kebu, Mas Wawan Kebu. Nah, oke. Jadi rekan-rekan yang belum nyambung Mas Mahfud tadi. Jadi kita itu punya event namanya Atlantis Series yang sudah 43, jadi 10 bulan. Jadi, halo, Om Kebu. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 orang Mas yang join malam ini. Jadi mungkin rekan-rekan yang belum nyambung, cerita Mas Mahfud tadi sebenarnya Mas Mahfud itu mengaitkan dengan Atlantis Series-nya yang kita tiap Rabu malam Mas gitu. Kita ada event IG Live setiap Rabu malam jam 9, bisa dilihat di Instagram, namanya Atlantis Series. Nah itu sebetulnya Balai Kambang, Gong, kemudian Sabta Pratala, kemudian apa tadi
mengaitkan dengan zaman kala Suba dan sebagainya itu, makanya gong gitu. Nah, Om Kebu, malam ini masih ada kira-kira ini beberapa menit Om Kebu. Jadi malam ini berat sekali ya topiknya ya. Ini ternyata ini situs, kita ini ngomong situs ternyata. Nah, sebenarnya setelah saya browsing tentang gong ini, ternyata gamelan itu memang mistis Om Kebu. Jadi ada beberapa cerita di link-link YouTube dan sebagainya. Ternyata gamelan ini yang di Banten itu misalnya di suatu sekolah itu kalau malam-malam tertentu itu bisa bunyi, bahkan ada satu siswa yang malam jam 9 lewat depan sekolahnya dia terdengar bunyi gamelan, terus dia masuk, itu bener-bener gongnya itu, kenongnya tuh kayak goyang-goyang gitu Mas, ada suaranya gitu. Nah, saya pengen pendapat Om Kebu, itu kan gamelan tuh seperti kayak mistis ya. Jadi itu kan sebenarnya dari tembaga, dari logam ya. Tapi kok ternyata mistis, dan saya memang beberapa bulan lalu ditawarin seperangkat alat gamelan Mas. Bahkan reok juga seperangkat, itu ada 2 malahan, reok tarung juga dengan gongnya. Tapi setelah saya lihat itu dari fotonya itu kelihatannya ada isinya gitu Mas, Om Kebu. Jadi sebetulnya apa tujuan pembuat ya, ibarat untuk gandringnya itu mengisi sesuatu dengan makhluk astral, apa supaya suaranya ini kelihatan bagus atau apa maksudnya? Kok selalu gamelan itu mistis? Nah, karena pada saat meninggal, jadi ceritanya nih orang tuanya meninggal, bingung mau diwariskan ke anaknya. Nah, itu kan perlu tempat yang lebar sekali kan, minimum berapa ratus meter itu untuk nyimpan. Makanya kenapa warisan-warisan berupa gamelan, gong dan sebagainya itu akhirnya tidak ada yang sanggup, karena rumahnya ya segede apa, minimal harus punya pendopo. Nah, itu menurut Om Kebu, kaitan gong dengan mistisisme ini apa Om Kebu? Ya sebenarnya itu apa ya? Ya itu suatu budaya Mas. Jadi budaya sejak zaman nenek moyang kita, nggak cuma ada gong ya, nggak cuma ada alat musik yang mereka ada energinya ya. Jadi kalau saya simpulkan, Indonesia itu kan secara budaya itu indah ya. Jadi dalam artian, contoh misalnya begini, kita bicara dengan alat musik. Saya pernah membaca angklung Mas. Angklung itu juga ada yang istilahnya bisa bunyi sendiri. Terus kalau di Jawa itu gamelan. Ya, saya juga pernah dengar juga gamelan yang ada di Keraton Jogja itu untuk pada malam-malam tertentu juga bisa bunyi sendiri. Terus nggak usah yang di keraton Mas, saya juga punya ada temen yang punya juga salah satu alat musik dari gamelan itu ya, itu juga bisa bunyi sendiri. Jadi kalau saya menyimpulkan, kalau memang sang pencipta yang menciptakan gong, kenong, kan macam-macam ya, kendang misalnya. Ada juga Mas kendang yang bisa ngendang sendiri juga, saya pernah dengar. Nah kalau saya menyimpulkan ya mungkin seperti tadi juga disampaikan, satu kemungkinan dari energi atau dari makhluk astral itu ingin memberikan sinyal Mas, ya, komunikasi kepada kita. Seperti Mas kemarin sampaikan, pernah ngomong sama saya, kalau itu dibuat suatu teknologi agar kita bisa berkomunikasi dengan mereka, misalnya handphone misalnya, mereka bisa tulis WA, kan enak Mas.
Nggak usah ada gong, nggak usah ada tekno, nggak usah ada ini, nggak usah ada bunyi-bunyian, gitu. Mereka kita buat bagaimana agar handphone kita itu apa ya, kita berikan energi, gitu. Nah, Mereka bisa menulis. Itu di kolom chat ada yang komen bahwa itu mungkin energi yang ditangkap. Jadi ada energi, kemudian Mas Mahfud menangkapnya seperti itu gitu. Nah ini mungkin kaitannya dengan karena orangnya Mas Mahfud gitu. Misalnya Om Kebo gitu kan mungkin jangan-jangan bukan gong Mas. Mungkin kalau Om Kebo mungkin beda kali ya. Bukan gong mungkin suaranya. Mungkin Guns N' Roses gitu. Dan saya pengen tanya kalau alat musiknya bule Mas, misalnya gitar gitu. Mungkin nggak Mas diisi gitu? Ya, bisa aja Mas. Bisa aja. Nggak mungkin. Jadi kan misalnya kan gitar gitu ya. Itu kan ada senarnya ya. Kalau mereka itu di gong itu kan sebenarnya kalau di karawitan itu bentuk kaitannya dengan apa ya? Do re mi fa sol la si do itu bisa toh. Gong itu nadanya apa? Terus gitar juga sama nadanya apa gitu. Jadi bisa aja, kenapa tidak? Kalau saya coba di googling itu, kan mereka melakukan apa ya, makhluk astral itu apa ingin berkomunikasi dengan bukan hanya dengan alat musik Mas. Ngetok pintu juga bisa. Itu pernah terjadi di rumah saya ada. Mereka bisa ngetok pintu. Dibuka nggak ada orangnya, tutup ngetok lagi. Nah, karena kalau saya nyimpulkan mereka ingin memberikan sinyal, ingin komunikasi kepada kita. Iya. Nah, Mas, saya jadi ingat ya, ada salah satu bukan si yang Keribu itu bukan, ada salah satu pemusik tapi tahun lama Mas, ini tahun kuno sekali zamannya orang tua kita itu. Jadi orangnya misterius, bajunya selalu itu, dan dia katanya suka ke kuburan gitu. Dan lagunya itu nggak banyak tapi selalu ngetop gitu, selalu mendunia gitu. Nah, daripada mereka itu nakut-nakutin kita, kenapa nggak mereka kita suruh bikin lagu aja Mas gitu, dari gitar gitu, piano, kemudian royaltinya kan nanti lagunya ngetop nih Mas. Nah nanti royaltinya kita pakai untuk nyumbang bencana alam, untuk apa namanya, sekarang kan masa pandemi, nah ini pandemi gitu. Saya rasa kenapa nggak kita kreatif gitu sih Mas? Karena tadi gong tadi, jadi saya pikir kita bawa aja ke tempat itu piano, gitar, terus kemudian alat-alat musik, kemudian not balok gitu, kertas kosong, terus sama pulpen gitu. Nah udah bikinlah lagu yang nantinya akan menjadi top hit gitu. Nah nanti akan menjadi Prambors itu nomor 1 Billboard. Nah nanti royaltinya kita bagi-bagi. Kenapa nggak eksperimennya yang menghasilkan duit gitu loh Mas? Kenapa kok kita itu kalau denger gini kan selalu hantu, takut, terus pikirannya aneh-aneh gitu. Kenapa kok kita nggak berpikir yang kreatif seperti yang disarankan oleh Pak Jokowi itu? Gimana? Kan ada Kemenparekraf Mas sekarang. Kenapa nggak di dalam Kemenparekraf itu dibikin dirjen komunikasi dengan makhluk astral gitu? Saya rasa itu kan potensi, karena dalam hitungan saya jumlah makhluk astral dengan jumlah manusia itu banyakkan mereka Mas. Berarti kan potensi mereka makin besar Mas. Nah itu menurut Mas Kebo ini walkable nggak ini? Bisa terjadi nggak? Ya, kalau itu terjadi Mas, yang terjadi dunia ekonomi dan dunia politik tambah ruwet toh Mas. Sekarang aja nggak melibatkan mereka udah ruwet toh. Mas Mario sih nambahi perkara gitu.
Nggak ngajak mereka aja dah ruwet. Apalagi ngajak mereka gitu. Ya toh. Sekarang misalnya dunia asrah dimasukkan ke dunia nyata gitu. Orang kita itu juga secara makroekonomi, mikroekonomi sedang ada seperti ini gitu. Jadi kalau mereka melibatkan, kita libatkan mereka gitu. Kita baru mas, mending paling enak ya kita apa dunianya kita pilah satu-satu seperti kemarin saya bilang. Kalau itu dijadikan satu mas, nah, Mas Marius berpikir nggak tambah ruwet? Wah ini ada komentar bagus nih Mas dari Mas Levi ini. Mungkin yang sudah memanfaatkan mereka Nabi Sulaiman. Betul Mas. Nabi Sulaiman itu cerdas. Mereka bisa sampai ke Ratu Balkis itu ke Sleman ke Boko. Ratu Boko dia naik itu di istana, iya kan, dibawa oleh jin dan cincinnya segala. Nah itu maksudnya. Jadi kita sebetulnya di Sulaiman itu sudah memberikan contoh. Terus kita sih Mas, nanti di atas materai kita bilang kita tidak ada perjanjian. Gitu. Jadi nanti kita bilang kayak royalti gitu. Mereka kan hanya butuh menyan nih Mas gitu. Jadi jangan menuntut misalnya nanti anaknya kan katanya kalau gitu anaknya cacat. Enggak, kita nggak ada itu gitu. Dikasih materai Mas, materai yang baru sekarang Mas. Ya dikasih itu. Jadi ini untuk menolong pandemi gitu. Kenapa sih? Ya pengen aja gitu hasilnya seperti apa. Makanya acara-acara TV ya. Yang acara-acara misteri itu yang tadi diceritain itu acara itu kan cuman orang mabuk orang kesurupan sampai tadi gagal segala. Kenapa enggak? Oh ini ada gong. Oke ini gua taruh di sini coba tulis not balok lagu yang ngetop. Nanti biar kayak lagu-lagu zaman Dewa, Peter Pan gitu. Kenapa enggak gitu aja sih? Maksudnya eksperimennya tuh enggak minimal banget gitu, Mas. Kenapa, Mas? Menurut Mas, menurut saya ya karena manusianya nggak mengarah ke sana. Kalau mereka berpikir pengen lebih maju, misalnya Mas ada orang sakti yang dicari itu adalah Nyun Sewu nenek moyang kita. Gitu. Kenapa mereka nggak manggil rohnya Einstein misalnya gitu loh. Diajak bicara gitu, ilmuwan zaman dulu gitu loh, mereka ngajak bicara ya gitu. Enggak kita kan coba kita ngeliat ilmuwan zaman dulu tuh Einstein, terus ilmuwan siapa lagi tuh yang menciptakan listrik, yang menciptakan teknologi. Tarik aja mereka rohnya, jajak ngomong Mas. Dokter zaman dulu misalnya tarik semua itu roh-rohnya itu, diajak diskusi. Obatnya COVID itu apa toh saja gitu loh. Ya toh. Nah, selama ini kalau misalnya kita berkomunikasi sama mereka itu satu nanya nomor gitu kan, misalnya ngeramal sesuk aku sugih apa ora gitu. Terus besok aku jabatanku piye gitu. Kok nggak yang ilmiah gitu. Jadi mungkin mereka juga misalnya kita ketemu sama gendruwo gitu. Ditakoni misalnya. Gue ngerti nek biyen Mas zamannya kita porkas gitu. Oh, mereka dipanggil Mas. Takoni nomor. Nah, saya belum pernah ngeliat loh. Mereka suruh datang, orang dirasuki, ya toh, terus ditanyain saja nih vaksin sing paling kuat sing ngendi, obatnya COVID itu apa, gitu takoni gitu aja, gitu. Nah sekarang ini Mas orang kayak gitu kalau misalnya itu masukin yang ditakoni ya lucu-lucu, sesuk jodohku sopo kan. Nah, itu Mas, pinternya orang bule, makanya dia bikin Tinder segala gitu. Nah, Om Kebo, tadi kan katanya di chat ada yang bilang, kok yakin bener mereka mau? Ya kita seleksi aja Mas. Kita misalnya seleksi makhluk halus yang pinter-pinter aja gitu. Nah itu karena kita tidak pernah melakukan ujian umum. Kita tidak pernah melakukan pendaftaran.
pendaftaran makhluk halus, kemudian kita tidak pernah menggrading mereka, kita tidak pernah mereka membuat grade-grade yang ahli musik, ahli perang, ahli medisin, ahli astronomi, geologi. Kita tidak pernah melakukan itu, gitu. Kita cuma hanya spontanitas, tidak pernah kita membuat satu teamwork. Dan juga sekarang Kementerian Keuangan itu kan sekarang membuat neraca laporan keuangan bangsa ini, Mas. Karena kita tidak tahu nih bangsa kita ini asetnya berapa, liability-nya tahu lah ya. Kalau loan aset kita nggak pernah tercatat, Mas, gitu. Nah, ini termasuk salah satu sumber daya makhluk halus. Kan selama ini kan pelajaran hanya sumber daya manusia. Nah, saya mengusulkan SDM, manajemen SDM itu MSDM atau Human Resources itu menjadi MSDM-nya, M-nya makhluk halus, Mas. Manajemen sumber daya makhluk halus. Nah, karena kita tidak pernah membuat itu. Coba kalau itu diformasikan belum. Mungkin kita mempunyai aset lagi di balance sheet nanti bukan hanya kas, bank, aktiva gitu kan ya. Nah, di situ ada makhluk halus di situ. Mungkin bagus. Jadi neraca kita makin bagus, Mas. Kan neraca kita kan rugi nih sekarang, kebanyakan loan. Nah, kan butuh aset biar imbang. Nah, kita taruh aja makhluk halus, Mas, sebagai pemberat, jadi balance lagi. Itu. Wah, ngono itu nanti nggak ada di snaker, Mas. Mas Mario enak toh, Mas. Mas Mario jadi pimpinannya ngelumpuke makhluk halus itu toh. Nah, kantornya sepi, modalnya menyan, gitu. Bayar untuk menyan. Profitnya miliaran, gitu. Nah, dibayar menungso kan iso unjuk rasa. Ini ada yang komen kan, makhluk halusnya nggak terima, dia nggak mau ngadalin kita. Mas, ini gini terakhir, Mas. Jadi kemarin kan ada cerita-cerita horor tentang hotel gitu. Nah, salah satunya kan ada Mbak Indri kan bilang, jadi gedung-gedung di perkantoran Jalan Jenderal Sudirman sama Tamrin itu kan kosong, Mas. Nah, sekarang ini konon ini kata orang yang bisa lihat, itu sekarang dihuni makhluk halus, Mas. Kan sekarang tenant-tenant tuh pada work from home. Nah, terus yang kontraknya habis nggak perpanjang. Mereka kan udah pada ngantor di rumah, ketemunya seminggu sekali di kafe, kayak gitu-gitu aja sekarang. Nah, perkantoran kan kosong. Nah, katanya ada yang melihat sekarang itu ramenya makhluk halus, Mas. Itu, tapi mereka nggak bayar sewa ruangan, tapi mereka menempatin itu. Nah, bayangkan, Mas, nanti gedung-gedung itu menjadi kantornya makhluk halus, Mas. Ngeri nggak? Enggak, malah bagus itu, Mas. Jadi daripada ditempati nyamuk, tempati kecoa, mending mereka, Mas. Toh, kalau mereka tempati kucing gitu kan, bisa tempati kucing. Oh, kotorannya kucing kan bau, Mas. Mending mereka, Mas. Oh, betul. Mereka betul. Jadi WC-nya penuh ya. WC-nya nggak penuh. Dan aman toh, Mas. Kalau misalnya ada pencuri, ya pencurinya nanti takut-takutin lari kan gitu. Ya toh. Mereka tidak berpolusi ya, makhluk halus itu bagusnya. Oh enggak, Mas. Mereka kan hanya menempati. Ya salahnya manusianya toh, Mas. Mereka misalnya kosong. Itu ada tempat kosong, apartemennya kosong. Yuk kita tempati dulu, nanti kalau manusianya masuk lagi ya kita nyingkir lagi, ya gentenan gitu loh, Mas. Hidup itu kan apa ya, Brian, wong Jawa ki urip Brian itu hidup bersama gitu loh, Mas. Ya toh, Mas. Nggak bisa, Mas. Rumah kita aja yang sudah di itu ada kok makhluk halusnya. Orang karena mereka hidup lebih dulu kok dibandingin kita. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau saya bilang ya nggak apa-apa, kamu hidup di sana, aku di sini ya. Kita urip Brian, kita hidup bersama. Gitu Mas. Kan enak, Mas. Gitu. Iya. Lucu. Terus ya. Itu tuh ada yang lucu loh, tulis tuh gak perlu security. Itu penting, Mas. Gitu, Mas. Kalau banyak penghematan ya. Penghematan kita jadi nggak menghemat security, kita nggak perlu cleaning service. Kita gedung-gedung juga tidak perlu nyalain lampu, Mas. Karena mereka malah seneng kan gelap kan. Jadi listrik, service charge, terus lift dimatiin. Jadi liftnya kan selama ini lift jalan itu kan berapa watt itu listrik. Oh iya,
Listrik nanti kita nanti untuk listrik penerangan kerjasama sama Banaspati misalnya. Wah, Banaspati kan api tuh Mas. Nah, penerangannya pakai dia gitu tuh Mas. Kita kumpulin semua Banaspati Mas. Terus bikin listrik tenaga panas gitu kan, nggak perlu batu bara Mas. Wah, ini setuju nih saya. Nanti kalau pas webinar tentang batu bara sama usul, betul. Jadi boilernya kan selama ini boiler kita ini kan berat nih, harus apa namanya ada overhaul segala kan itu kan, terus mesti harus gantian. Nah, salah satunya kemarin itu. Bener kalau pusat listrik tenaga Banaspati itu boleh juga itu Mas. Boleh Mas. Wah, itu tingkat panasnya lebih tinggi loh. Itu. Wah, ini bermutu sekali nih malam ini kajian kita. Iya. Karena idenya juga Mas Mario juga idenya menarik kok, daya gunakan mereka gitu loh. Tinggal kita bagaimana cara mendidik. Misalnya tuyul kita didik perbankan Mas misalnya. Kayak bisa ngitung duit gitu kan, positif Mas misalnya gitu. Jadi tidak perlu kasir kan kita sekarang bayar. Iya bener ya. Terus tidak perlu sekurikor Mas. Kalau sekurikor kan pengawalan duit itu misalnya bank ambil ke Bank Indonesia gitu kan kawal. Nah kalau langsung dari dompetnya ibu-ibu itu atau kembalian belanjaan ditaruh di meja itu langsung diambil tuyul, bisa dibawa ke kasirnya bank Mas. Jadi nggak perlu ATM. Iya. Malah kita malah bisnis itu akhirnya bisnis bunga itu akan berkembang Mas. Karena mereka butuh bunga Mas gitu. Bisnis minyak itu berkembang. Nah, barternya cuma itu aja Mas. Oh iya, makanya Om Kebo di masa pandemi ini kan bisnis kembang-kembangan kan lagi ngetop tuh, hidroponik, aquaponik yang pada kembang-kembangan itu. Nah ini mungkin salah satunya. Ini mereka makin suka terhadap orang-orang yang berkebun bunga ini. Ya. Oke. Sangat di malam ini Mas. Pusat Listrik Tenaga Banaspati (PLTB). Ya, PLTB gitu. Pusat Listrik Tenaga Banaspati. Oke, Mas Kebo, ini sudah 1 jam lewat, kita akhiri, udah malam, besok kita hari kerja. Nah, malam Jumat depan Om Kebo kita bahasnya hantu pohon dan hantu buaya. Cuman ini karena tidak ada narasinya, nanti yang cerita Om Kebo. Nanti summarize-nya ada. Jadi cerita di tambang, Mas. Ini cerita tentang di tambang di Kalimantan. Ternyata pertanyaannya adalah itu benarkah itu buaya beneran atau itu buaya jadi-jadian. Tapi itu menyerang manusia dan salah satu anggota badannya hilang, Mas. Kata itu. Dan kenapa itu? Setelah di tracing ternyata ada sesuatu. Kenapa dia sampai dimakan anggota badannya oleh oleh buaya itu. Ya. Oke, Om Kebo, selamat malam. Terima kasih Gus Mahfud. Terima kasih rekan-rekan yang lain yang telah bergabung. Kita akhiri malam ini dan sampai jumpa malam Jumat depan. Sampai jumpa. Ya, assalamualaikum.